لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, بإذنillah ta'ala insyaallah kita lanjutkan kajian kitab amalan sunnah setahun dan masih di bab tauhid yang merupakan semulia-mulia amalan setiap muslim. Coba Syekh itu terakhir halaman berapa? 84 kan? Sekarang syirik asghar. Ya, taib. Ahsant. Jazakallah khair. Ya, sahih. Sekarang termasuk macam-macam syirik, yaitu syirik asghar dan syirik asghar, yaitu syirik kecil. Ada dua macam. Kita akan sebutkan di sini dua macam tersebut dari syirik asghar. Yang pertama syirik yang zahir dan yang kedua syirik yang khafi. Syirik yang zahir artinya syirik yang nyata, maksudnya tampak jelas. Adapun syirik yang khafi yaitu syirik yang tersembunyi, terselubung. Dan istilah syirik zahir ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ia berupa ucapan yang terdengar atau perbuatan yang tampak. Adapun kalau syirik khafi ini berasal dari hadis Nabi SAW, yang mana beliau lebih mengkhawatirkan syirik khafi ini terjadi pada kaum muslimin dibandingkan kaum muslimin didekati atau terjadi pada kaum muslimin munculnya Dajjal. Lebih dikhawatirkan syirik khafi karena syirik khafi ini tersembunyi dan ia ada dalam keinginan dan juga niat, sehingga bisa saja yang hanya mengetahuinya hanyalah Allah saja. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu syirik yang nyata, yang zahir, yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dan beliau hafizahullah, yaitu penulis, yaitu Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah, menyebutkan beberapa contoh. Ya, tidak semuanya, tapi beberapa contoh disebutkan dalam kitab. Di antaranya bersumpah dengan selain nama Allah atau sifatnya, bersumpah dengan selain nama Allah. Maka bersumpah dengan nama makhluk, semulia apapun makhluk itu, maka itu masuk ke dalam syirik. Umumnya syirik kecil. Kata Nabi SAW, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kufur atau berbuat syirik. Ini kata Nabi SAW. Berangkat dari ini, maka jika seseorang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, maka itu merupakan bagian dari syirik. Kenapa? Karena di sini adalah demi Rasulullah yang dia tidak perlu, cukup demi Allah, dah selesai. Atau nama-nama Allah sebutlah, demi Ar-Rahman, demi Al-Karim. Boleh juga dengan terjemahan yang dimaksudkan dengannya nama atau sifat Allah, demi pencipta langit dan bumi, tidak masalah. Fa wa rabbis samawati wal ard, ini enggak masalah. Tetapi ketika dia menyandingkan itu dengan selain Allah,
yaitu dengan demi Allah, demi Rasulullah, maka ini terjadi kesyirikan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, berarti kan kalau nama Nabi Muhammad ini bukan nama Allah, ini bukan Allah. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ya. Tapi bagaimana dengan bersumpah dengan Al-Quran? Maka yang sahih bahwa saya bersumpah dengan Al-Quran itu boleh. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Dan kalam Allah adalah sifat Allah, maka diperbolehkan bersumpah dengan Al-Quran. Demi Quran misalnya, jika dia memaksudkan demi Quran, yaitu demi kalam Allah Azza wa Jalla, demi Al-Quran, maka boleh. Taib, demi, kalau misalnya demi ibu, demi bapak, kalau dimaksudkan dengan lafal demi ini sumpah, maka ini syirik. Tapi kalau lafal demi maksudnya adalah untuk, maka ini belum tentu syirik, karena dalam bahasa Indonesia lafal demi itu bisa dua makna. Makna pertama sumpah, yaitu menyebutkan konten sumpah dengan maksud mengagungkannya, maka ini hanya untuk Allah saja. Kalau dia katakan sumpah demi Rasulullah, maka ini syirik. Tapi kalau demi di sini maksudnya untuk, maka ini dikembalikan kepada apa maksudnya. Misalnya demi ini yang nomor dua, makna kedua bisa maknanya untuk atau supaya. Ya, untuk atau supaya. Maka ini dikembalikan kepada maksud dari kalimat. Ya. Misal pengumuman yang tadi, misal tolong jemaah jangan memberi fee atau uang tip kepada para pegawai masjid demi terjadinya kenyamanan bersama misalnya. Maka ini bukan sumpah, jelas. Ini demi sih maksudnya adalah untuk. Tidak masalah ini mah. Ya. Misal saya tetap diam demi terciptanya kebersamaan, misal. Maka ini enggak masalah. Namun kadang demi dengan makna untuk, kadang itu bisa maksudnya syirik, bisa. Ya. Walaupun belum tentu juga gitu. Misal saya katakan, saya datang ke sini demi kamu loh. Ini belum tentu syirik, tapi kadang bisa syirik, tergantung dengan maksud apa. Saya datang ke sini demi kamu. Kalau misalnya saya datang ke sini demi kamu, maksudnya adalah ya untuk menyenangkan kamu, membahagiakan kamu, dan ini bukan bermaksud saya mempersembahkan amalan untuk kamu, maka enggak masalah. Ya. Tetapi kalau maksudnya adalah mengagungkan objek, mengagungkan orang, seolah-olah mempersembahkan amalan untuk dia, maka ini dikhawatirkan menjadi syirik, yaitu beramal kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka misal guru datang ke kelas, hujan-hujan misal, ke sekolah datang hujan-hujan. Kemudian ternyata anak-anaknya bandel, berisik di kelas. Guru itu kemudian pengen tertunaikan haknya dan ingin dihormati. Dengan mengatakan, anak-anak sekalian, saya menerobos derasnya hujan demi kalian. Apakah ini syirik? Maka ini tidak disebut syirik, karena ini bukan sumpah. Ini pertama, ini bukan sumpah, dan ini tidak bermaksud untuk mempersembahkan amalan untuk anak-anak, bukan, melainkan maksudnya adalah untuk menegakkan hak yang wajib dipatuhi oleh anak-anak terhadap gurunya. Ya, maka lafal demi itu ada beberapa makna, yaitu yang pertama sumpah, dan sumpah itu adalah menyebutkan lafal dan konten sumpah dengan maksud pengagungan terhadap yang dijadikan media sumpah. Kemudian yang kedua maknanya adalah untuk, ya, agar dan semisalnya. Kemudian juga di antara bentuk syirik yang nyata, syirik sebentar, sebelumnya bersumpah dengan selain nama Allah ada dua hukum. Bersumpah selain dengan nama Allah ada dua hukum. Hukum yang pertama syirik asghar, syirik kecil. Hukum yang kedua syirik akbar, syirik besar. Kapan sumpah dengan selain nama Allah
bisa menjadi syirik kecil, yaitu ketika maksudnya hanya sebagai konten sumpah, pengagungan saja. Tidak ada maksud lain daripada itu. Hanya mengagungkan saja. Misal demi Rasulullah, hanya menyebutkan ya Rasulullah karena pihak yang agung. Ini syirik kecil. Tetapi kalau maksudnya adalah demi fulan atau makhluk selain Allah Azza wa Jalla, maksudnya demi makhluk yang mana itu bukan nama Allah Azza wa Jalla, dengan maksud penghambaan terhadapnya, ya, dan mempersembahkan sesuatu untuknya, maka ini khawatirkan menjadi syirik. Atau dengan maksud adanya akidah yang merupakan kesyirikan dalam rububiyah. Contoh, demi bintang kejora. Dengan maksud demi bintang kejora, misalnya demi bintang kejora, malam ini akan terjadi gerhana, misal. Demi bintang kejora, malam ini akan terjadi gerhana. Kalau dia maksudkan demi bintang kejora ini, dia menganggap bahwasanya bintang kejora lah yang mengatur masalah gerhana atau tidak, maka ini syirik akbar, keluar dari Islam. Syirik akbar keluar dari Islam. Ya. Begitu pula kalau misalnya demi Rasulullah, kota ini akan menjadi kota pencinta Rasulullah, misalnya. Kalau dia memaksudkan itu bahwasanya dia mengatakan demi Rasulullah karena dia merasa Rasulullah lah yang mengatur kota ini padahal beliau telah mati, maka ini menjadi apa? Syirik besar. Jadi bukan sekadar mengagungkan Rasulullah, tapi menduakan Allah Azza wa Jalla dari segi pengaturan suatu makhluk. Ya. Begitu, wallahu a'lam. Itu hukum-hukum syirik, hukum-hukum bersumpah dengan selain nama Allah, bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kemudian yang berikutnya disebutkan contoh lainnya, memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Ini yang disebut juga jimat, seperti menggantungkan jimat, tamimah. Tamimah itu biasanya dulu sejenis jimat yang biasa dikalungkan di leher anak-anak. Menggantungkan jimat tamimah karena takut. Contohnya takut dari ain, takut dari mata hasad, mata jahat, atau lainnya. Jadi memiliki jimat itu lebih luas ya, jimat ya. Permasalahan tentang jimat ini sebenarnya bisa lebih panjang kita sebutkan ya. Jimat itu bisa berupa gelang, bisa benang, bisa kalung, bisa cincin, bisa tulisan, raja, wifi, kuafak, hizib, dan seterusnya. Apapun yang dipakai, digantungkan, dipasang dengan maksud menolak mara bahaya, baik dengan maksud menolak ain, menolak kecelakaan, menolak pencurian, penculikan, maling dengan jimat. Maka ini termasuk syirik. Namun ada dua hukum terhadap jimat. Sebelum kita berlanjut ke situ, para salaf rahimahumullah berbeda pendapat. Jadi jimat ada dua macam. Pertama, jimat dengan memakai ayat Quran murni, dan yang kedua jimat dengan selain ayat Al-Quran, baik lafal biasa atau lafal yang tidak dimaklumi, atau benda haja tanpa ada ayat atau tulisan. Ini jimat semua. Yang pertama, jimat dengan ayat Al-Quran. Jimat dengan ayat Al-Quran, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan itu boleh. Yang mengatakan boleh jimat dengan ayat Al-Quran dengan alasan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang berhak kita untuk bertabarruk dan ngalap berkah darinya. Ini alasannya. Sebagian dari ulama ahlu sunnah membolehkan. Namun wallahu alam, yang lebih tepat adalah bahwasanya
jimat walaupun dengan ayat Al-Quran, jika dimaksudkan dengannya jimat, itu haram, tidak boleh. Pertama, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kalau memang alasannya adalah bertabaruk dengan Al-Quran, maka tentulah Nabi SAW akan menganjurkan kepada kita, karena itu dianggap bagus. Siapa yang tidak ingin bertabaruk dengan Al-Quran dengan menjadikannya jimat? Apalagi fungsinya untuk menolak bahaya. Itu yang pertama. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Meskipun ada di antara salaf yang membolehkannya, tapi tidak ada contoh dari Rasulullah. Itu pertama. Kedua, jika jimat dengan Al-Quran diperbolehkan, maka akan membuka pintu yang luas dalam dunia perjimatan, dan Al-Quran akan berpotensi dipermainkan, dan itulah yang memang terjadi di sebagian kalangan kita. Makanya wafak, hizib, rajah, itu sebagainya pakai ayat Al-Quran. Tapi mereka kemudian memblending antara ayat dengan ayat. Bahkan ditaruh di dalam bangunan, ditaruh di pondasi, ditaruh di atas, di ventilasi dan seterusnya. Itu kedua. Ketiga, pembolehan jimat dengan Al-Quran itu akan membuka pintu kreasi, inovasi tiada henti dengan karya-karya dan karangan-karangan tentang keutamaan ayat atau surat semau kaum muslimin. Yang mana kalau kita mau membicarakan keutamaan ayat atau surat tertentu, itu harus pakai dalil. Tapi gara-gara dibolehkannya jimat, akhirnya orang-orang bebas nih pakai jimat ini nih. Ayat At-Takatsur, ayat sekian, ini bakal membuat kamu gini-gini. Mana dalilnya kok bisa seperti itu khasiatnya? Sama seperti orang ketika hamil dianjurkan baca surat Maryam kalau dia di USG, anaknya perempuan, anak perempuan nih, sering-sering bu baca surat Maryam. Loh kenapa? Supaya anaknya cantik. Itu katanya. Kalau ternyata di USG anaknya laki-laki, kelihatan kemaluannya, maka bacakan surat Yusuf biar tampannya minta ampun. Gitu. Pertanyaannya, dari mana khasiat seperti ini? Berarti nggak boleh dong dia nanti baca surat Al-Jin, karena ngebrojolnya nanti takutnya jin. Apalagi Al-Baqarah dan seterusnya. Maka kreasi seperti ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Maka Al-Quran nggak boleh kita berbicara tentangnya, tentang keutamaannya, kecuali dengan adanya dalil. Nggak ada dalil, berhenti berbicara. Karena ini berbicara atas nama Allah Azza wa Jalla. Maka nggak boleh berjimat walaupun pakai ayat Al-Quran. Dan bahkan kadang itu serupa dengan apa? Dengan sebagian orang-orang musyrikin yang mungkin mereka pakai jimat dengan tulisan-tulisan kemudian ditempel di vampir apa? Bukan vampir apa? Yang kayak gini-gini itu apa itu namanya itu? Vampir mungkin. Terus vampir dia mencegah menolak mara bahaya dengan hal seperti itu. Kalau misalnya mencegah menolak mara bahaya dengan zikir, kita baca Al-Quran, itu sahih. Dan itu dianjurkan, memang ada banyak dalil tentang itu. Tapi kalau ditulis jimat kemudian taruh di mobil, ditempel di mobil, maka ini tidak. Jangan seperti ini. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, maka tidak. Nah, jimat itu jimat dengan ayat Al-Quran. Jimat dengan selain ayat Al-Quran, maka ini lebih-lebih. Sebagian dari mobil, dan ini mohon maaf jika ada di antara kita yang melakukannya. Kadang-kadang ada yang menulis H. Kemudian H bulat gitu stikernya atau gimana, dan ada tulisan-tulisan yang saya nggak tahu itu tulisan apa, nggak jelas itu sebutannya H. Ini apa maksudnya? Oh, ini maksudnya Muhammad. Taib. Kalau misalnya ini maksudnya Muhammad, apa fungsinya? Ini membuat mobil kita aman, tidak insya Allah tidak terjadi kecelakaan, dan ini sebagai bentuk ikhtiar supaya tidak dicuri mobil kita, tidak kecelakaan dan seterusnya. Apakah fungsi eksistensi hak di sini ada dalilnya untuk mencegah kecelakaan? Dari mana? Gitu loh. Ngarang-ngarang aja. Gimana kalau M saja? Kenapa gak M? Muhammad misalnya. Ini kenapa dengan hak? Kemudian kadang-kadang ada juga jimat berbentuk ya Tarim. Tarim itu salah satu daerah di Yaman. Yang isinya orang-orang sufi. Ya Tarim. Apa maksudnya ya Tarim?
memanggil kota gitu. Jimat ini dapat dari mana? Ditaruh, ditempel stiker ini di mobil. Ini sebagian dari kaum muslimin melakukan itu. Ya. Dan ini akan menimbulkan kepercayaan bahwa saya dengan ini sebagai wasilah keselamatan. Lah inilah yang justru dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini yang dilarang. Ya. Kalau misalnya di belakang mobil ada tulisan berapa keluarga misalnya, keluarganya ini ada ayah, istrinya, kalau satu ya, kalau dua ya dua ya. Nah, kemudian anak-anaknya, ya ayah Pak Ijo, istrinya Sutiem, kemudian anaknya Fulan. Ini jimat bukan? Bukan. Apa hukumnya pasang ini? Ya boleh kalau ini nggak masalah, nggak ada kaitannya sama agama, nggak ada keyakinan khusus tentangnya. Tapi kalau pakai raja, urusan Arab, kemudian font atau nomor-nomor tertentu, apa maksudnya? Oh ini saya dapat dari kiai saya. Kiai antum memang guru matematika. Ngapain taruh-taruh itu di situ? Enggak, ini untuk keselamatan. Apa dalilnya ini bisa menyelamatkan kita? Ini kan dikaitkan dengan agama, apalagi pakai bahasa Arab, pakai ayat kadang-kadang ya. Ini termasuk jimat. Sebagian dari orang tua yang masih kolot dan pemikirannya terlalu terbelakang, ketika anaknya pengen ke laut diwanti-wanti, nah jangan pakai baju hijau, ya, nah jangan pakai baju ini dan seterusnya. Kenapa? Pamali nanti kalau misalnya sana, ntar ditilep sama Nyirol Kidul. Lah, padahal dulu orang-orang melarang pakai baju hijau di daerah pantai atau lautan supaya nggak nyaru dengan warna laut gitu loh. Kalau misalnya tenggelam bisa ketahuan ini beda bajunya. Kalau nggak pakai baju pun coklat gitu loh, jadi kelihatan kulitnya gitu loh. Tapi kalau pakai baju hijau takutnya nggak pada ngelihat ini ada orang gitu. Itu dulunya begitu. Tapi dijadikan khurafat. Ya. Ke gunung kemudian dibekalin sama orang tuanya, bapaknya yang masih beraliran kejawen dan semisalnya. Nah ini bawa, taruh di dompet. Tulisan raja kecil gitu. Bawa. Ini buat apa Pak? Bawa supaya kamu tenang, supaya kamu selamat. Yang ada justru diganggu. Rata-rata ceritanya gitu cuma. Justru yang rata-rata ceritanya bawa hal-hal kayak gitu malah jadi sasaran jin-jin yang mungkin domisilinya lagi ngantor di gunung. Kenapa? Karena jimat itu dengan akidah yang rusak tentangnya itu menjadi magnet bagi sebagian dari syaitan. Ini orang pakai jimat gitu loh. Orang-orang yang memiliki keyakinan atau memiliki bawaan jimat atau kata mereka diisi oleh jin, itu menarik perhatian setan-setan yang mangkal di area situ. Makanya sebenarnya orang-orang yang pakai jimat dan semisalnya itu kemana-mana nggak tenang. Ketemu orang soleh sedikit nggak tenang hatinya, dak dikduk, benci gua sama dia, padahal nggak ada apa-apaan. Ketemu orang yang sesama pakai jin itu juga gesekan. Yang gesekan bukan orangnya, yang gesekan jinnya. Fulan nggak tahu kenapa sebelah sama Fulan, ini juga nggak tahu kenapa sebelah sama ini. Yang sebel sebenarnya jinnya gesekan. Begitu sebenarnya jin itu walaupun sama-sama misalnya kafir, mereka imam mereka teritorial, imam mereka sesuai ownernya gitu loh. Teritorial sifatnya kayak kucing. Mohon maaf ya jin-jin ya. Kayak kucing. Kalau di teritorinya ada kucing lain, langsung gitu. Lah orangnya nggak ngerti, tapi jin yang gesekan, gitu. Nah, atau tergantung owner A dengan owner B. Makanya dukun ketemu dukun, jangan antum kira mereka itu ijma' bersepakat. Memang ada perkumpulan para dukun, tapi mereka nggak mencapai kesepakatan. Karena saling menggesek. Kadang-kadang saling bersaing dukun dengan dukun. Saling santet menyantet kadang-kadang. Jangan kira setan-setan itu bersatu kemudian akur, mereka akrab. Udah kita melakukan sihir ini karena Allah Ta'ala, nggak ada. Mereka itu berperang satu sama lain. Begitu juga yang pakai jimat, satu pakai jimat, satu pakai jimat. Namanya setan itu suka adu kekuatan. Satu jimatnya genderuwo,
santuk jimatnya pocong atau apalah, terserah apa itu. Mereka perang akhirnya sama-sama setan kok. Ya. Itu efek. Makanya orang yang ke gunung pakai jimat rata-rata ceritanya nggak beres dia. Ngelihat inilah, ngelihat itulah, diganggu inilah, kesurupan lah, kadang hilang sesuatu atau dia yang hilang lah. Itu banyak cerita itu. Coba tanya sama orang-orang anak-anak PA itu, pecinta alam. Mereka banyak cerita dari mereka. Ya, kejadian-kejadian. Banyak kejadian. Ternyata yang bikin apes ini dengan izin Allah Ta'ala adalah keyakinan yang busuk tentang keyakinan syirik ini. Padahal mungkin anak yang membawa jimat ini nggak ngerti apa-apa, tapi karena orang tuanya menitipkan benda yang dikultuskan atau dianggap memiliki tuah dan semisalnya, maka itulah yang menyebabkan mengapa seton-seton itu mengincarnya. Begitu jemaah sekalian. Anak indigo misalnya, memang anak indigo nggak pakai jimat, tapi kondisi keindigoan dia itu ada tanda pada seton dan jin mengetahui ini anak ini bisa ngelihat gitu. Makanya kadang ditipu oleh jin, ditampakkan gila, ditampakkan. Indigo itu rata-rata kadzab, dajjal kecil itu indigo itu. Kalau nggak disembuhkan, dia akan menjadi pendusta, tukang bohong. Iya. Atau ditipulah minimal oleh para syaitan. Antum kumpulkan 3 indigo dalam satu tempat, satu waktu yang sama. Coba tolong lihat di sana ada apa? Khilaf di antara indigo wiyun. Beda, saya ngelihat pocong. Yang satu saya ngelihat dulu. Satu saya ngelihat orang soleh, pasti beda. Nggak ada sepakat. Artinya mereka itu ahlu halu berjamaah. Bohong itu mereka. Makanya kalau ada indigo bilang, oh di sini dulu sejarah gini, ini kadzab, ini dajjal kecil ini. Dajjal itu kan artinya pendusta. Kenapa dajjal disebut dajjal? Karena suka berdusta. Maka orang yang mengklaim dia bisa ngelihat ini ngelihat itu, sebenarnya dia itu berdusta. Minimal dia itu ditipu oleh syaitan, kemudian mengabarkan tipuannya kepada kita. Sama kayak dukun, diberi kabar oleh syaitan dan mengabarkan apa yang dikabarkan itu kepada kita. Kita kena hasutan akhirnya. Maka jangan mau. Antum itu sebenarnya ada simpenan akhi. Antum itu punya macan. Pada diri antum tuh ada aura macannya, cuman antum nggak pakai. Jangan percaya. Bilang aja antum mau jadi dajjal pak, kok bisa tahu hal kayak gini? Anda pernah digituin tuh? Anda seumur-umur nggak pernah. Ada ikhwan kita, ikhwan, alhamdulillah udah kenal sunnah, tapi dia dulu suka puasa pati geni, suka bertapa gini-gini dulu tapi masih sampai sekarang masih nempel kayak setannya itu. Antum Ustaz, antum ada Ustaz. Ada apa? Ada lah pokoknya. Antum tuh ada Maung Pasundan itu ada di antum. Emang sih anak suka kayak Sunda sih, tapi anak nggak pernah nge-hire menyewa macan katanya. Antum ada macannya Ustaz. Ya salam. Antum baru kenal anak sekarang. Ana dari kecil sampai udah punya jenggot, Ana belum pernah ngeliat macan itu sampai sekarang. Antum bukan siapa-siapa, Ana tiba-tiba ngeliat macan deket Ana. Iya, Ana tahu Ustaz soalnya, tapi antum nggak make Ustaz, alhamdulillah. Ya gimana mau make, ngeliat aja nggak pernah. Saya lihat ini indigo yang seperti ini, kemudian kadang-kadang WhatsApp kemudian, ya anak candain dia, marah dia. Lihat Ustaz, nanti malam antum bakal disamperin sama monyet. Ya kalau memang monyet kata anak, kalau monyetnya antum mah nggak apa-apa kata anak. Dari mana? Monyet dari mana? Itu ada di atap rumah antum. Ya salam, tahu dari mana antum kok ada monyet di atap rumah anak? Anak tunggu nanti monyetnya. Nanti lihat aja saat nanti malam antum nggak bakal bisa tidur. Anak pulas akhirnya. Itu kadzab, yang seperti itu kadzab, bohong mereka tuh. Jangan percaya ikhwan. Tapi kembali ke tamimah atau kembali ke jimat-jimat tadi, semua fungsi yang mereka sebutkan tentang jimat-jimat itu bohong. Baik dengan Al-Quran, ini khasiatnya ini, khasiat. Enggak usah percaya. Baca aja udah. Enggak usah dipakai jimat, dibawa kemana-mana, bertabaruk dengan ayat Quran, fadl. Tapi tidak begitu caranya, jangan. Ya. Nah, dalam masalah tamimah atau jimat ini ada 2 hukum. Hukum pertama bisa syirik kecil, hukum kedua bisa syirik besar. Kapan berjimat itu dikatakan syirik kecil?
kapan berjimat bisa dikatakan syirik kecil, syirik besar? Bisa dikatakan syirik kecil ketika di sini katakan jika seseorang meyakini bahwa kalung, benang atau jimat itu sebagai penyerta untuk menolak mara bahaya dan menghilangkannya, maka perbuatan ini adalah syirik asghar. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan sebab-sebab hilangnya mara bahaya dengan gini. Ketika kita menjadikan suatu sebab, ketika kita menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal bukan, maka ini berpotensi syirik kecil. Kita tahu Allah Ta'ala yang mengatur semuanya, betul, kita yakin itu. Tapi kalau kita menjadikan suatu hal sebagai sebab padahal dia bukanlah sebab, baik secara rasional nggak masuk, rasio nggak masuk, logika masuk, penjelasan saintifik ilmiah nggak masuk, dan tidak ada dalilnya, maka ini berpotensi syirik kecil. Misal, yaitu kalau misalnya kita pakai cincin ini, maka kita akan cepat dapat jodoh. Kita tahu yang ngatur jodoh Allah, kita yakin itu. Tapi kita menjadikan cincin ini sebagai sebab jodoh atau sebab keberuntungan, maka ini syirik kecil. Kenapa? Karena menjadikan cincin ini sebagai sebab yang bukanlah sebab. Mana pernah cincin sebab perjodohan? Mana pernah cincin sebab keberuntungan? Walaupun yakin Allah lah yang memberikan jodoh, Allah yang memberikan keberuntungan, betul. Tetapi Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan cincin sebagai sebab perjodohan dan sebab keberuntungan. Misal ada orang bujang, dia mau nikah, tapi gak ada yang mau sama dia. Kemudian kita bilang, udah, ada yang mau, insya Allah Allah akan berikan kepada antum jodoh, tapi antum coba pakai cincin ini, maka insya Allah dengan cincin ini jodoh akan bergentayangan untuk antum. Maka dipakai itu dengan sugesti bahwa cincin ini bisa menarik jodoh. Ini syirik kecil, ya. Walaupun mungkin memang cincin itu menarik orang, iya, menarik perhatian, iya. Tapi kalau sampai mendapatkan jodoh dengan cincin ini syirik kecil. Kemudian juga sebagian dukun, nah kalau ke dukun beda lagi nih, bahaya ini. Atau kikun, ya, aki-aki dukun, ya. Kemudian dia bilang ke seorang bujang, nah cu, ya, ini kakek punya ramuan alami, kamu baca ini bakal dapat jodoh dengan izin Allah. Ada embel-embel dengan izin Allah. Tapi apakah ramuan ini benar-benar secara ilmiah ada nggak penjelasan bisa mendapatkan jodoh? Nggak ada. Secara logika nggak masuk. Dalil nggak ada, dalil seperti dalil menunjukkan bahwasanya ramuan ini mempercepat jatuh jodoh, nggak ada. Maka ini menjadi apa? Syirik kecil. Begitu. Karena bukan sebab. Ya. Jadi ini termasuk jimat-jimat. Kalau kita meyakini ini sebagai sebab dan kita yakin itu Allah yang mengatur semuanya, padahal tidak ada kaitan antara jimat ini dengan nasib apes atau keberuntungan, maka ini adalah syirik kecil. Bagaimana jimat bisa menjadi syirik besar? Adapun jika ia berkeyakinan bahwa dengan memakai gelang, kalung, atau jimat lainnya dapat menolak atau mengusir mara bahaya, maka perbuatan ini adalah syirik akbar karena ia menggantungkan diri kepada selain Allah. Maksudnya begini, kalau dia meyakini bahwasanya memang zat dari cincin ini dialah yang bisa menarik jodoh tanpa Allah Azza wa Jalla, inilah yang menjadi sebab aslinya, dialah cincin inilah yang menarik jodoh, maka ini berarti kekufuran, syirik besar. Karena menduakan Allah dari segi takdir. Menduakan Allah dari segi takdir. Apa contoh lainnya, Pak? Apa contoh lain? Kalau misalnya dia memakai kalung, maka kalung ini kok, ini misalnya bukan kalung, apa ya? Ada sebagian pemain bola itu, terutama barat, dulu, zaman dulu ketika masih dibolehkan memakai gelang atau pakaian tertentu di jari atau di lengan, itu ketika habis cetak gol dicium cincinnya atau apanya gitu, dicium. Dengan ada keyakinan bahwasanya benda inilah yang
menjadikan dia mencetak gol. Benda ini benda keberuntungan, maka ini syirik besar. Ya jelas itu biasa yang kayak gitu memang bukan orang muslim sih, bukan orang muslim. Ya. Al-muhim ketika kita meyakini ada suatu benda atau tulisan atau hal yang secara zat dia itu melindungi kita, bukan karena Allah, melainkan memang zatnya ini memang ada powernya gitu loh. Maka ini syirik besar. Dan keyakinan ini kerap kali subur di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Terutama Pulau Jawa. Bahkan bukan hanya masalah jimat, pohon tertentu ada khasiatnya, air tertentu ada khasiatnya, tanpa dinisbatkan kepada Allah, melainkan memang dia secara zat memiliki kegunaan dan juga kekuatan tersendiri. Maka ini bisa menjadi apa? Menjadi syirik besar. Dan pemakai jimat pada awalnya mungkin hanya syirik kecil, tapi syaitan itu tidak tinggal diam. Makanya disebut ada khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Syaitan itu tidak dari awal nyuruh kita nyembah patung, nyuruh kita nyembah jimat, enggak. Tapi dari yang kelihatannya itu benar dulu, supaya tertipu, terperdaya orang-orang. Nanti lama-lama akan digiring menuju syirik besar. Udah azan dah. Ya Masya Allah. Azan Pak? Gimana dong? Azan dulu? Ya. Nanti kita sedikit aja insyaallah untuk terusin kajiannya paling setelah Ba'diyah Isya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan sejenak insyaallah. Masalah yang kedua yaitu syirik kecil versi kedua yang disebut syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Syirik yang seperti ini ada dalam keinginan dan niat. Misal yang paling luas, paling banyak berlaku pada banyak sekali dari kaum muslimin, yaitu riya. Syirik tersembunyi yaitu riya. Riya adalah ingin dipuji orang atas amalan solehnya. Kemudian juga sum'ah. Sum'ah pun begitu. Ingin didengar oleh orang bahwa dia beramal soleh. Perbedaan riya dengan sum'ah, riya itu berkaitan dengan pandangan mata, jadi ingin dilihat. Adapun sum'ah berkaitan dengan pendengaran, ingin namanya itu berkibar, diperdengarkan. Maka orang yang ingin cepat terkenal dengan amalan solehnya, ya pengen namanya itu diperdengarkan di antara orang-orang bahwasanya dia ini baik, dia ini soleh, dia ini, dan itu yang diinginkan. Maka ini namanya sum'ah, dan ini termasuk syirik, syirik kecil dan lainnya. Namun kalau misalnya dia ingin namanya itu baik karena dia berhak, misalnya sebelumnya dia klarifikasi dan penjelasan bahwa saya fitnah tersebut tidak benar, bahwa saya dirinya lepas dari tuduhan itu, maka ini bukan riya, bukan sum'ah, melainkan ini yaitu difa', membela diri, membela kehormatan. Maka ini justru kadang menjadi wajib, kadang menjadi wajib. Jadi ini tujuannya bukan supaya dipuji, bukan supaya dapat keduniaan, bukan, melainkan menegakkan hak kehormatan dirinya. Nah, riya dan sum'ah dan yang semisalnya termasuk syirik yang terselubung dalam hati, yang boleh jadi tidak seorang pun tahu. Bahkan boleh jadi pelakunya itu nggak nyadar kalau dirinya itu dirinya riya. Pelakunya nggak nyadar kalau dirinya sedang sum'ah. Ini lebih sulit lagi kalau memang konteksnya orang yang terpandang, terkenal, disaksikan
ustadz, dai, orang saleh yang dikenal, tokoh agama, orang yang ditokohkan di masyarakat, masuk ke dalamnya mungkin jajaran kabinet, penguasa, RT, RW, DKM, pengurus masjid dan seterusnya. Ini lebih berat lagi dalam masalah riya dan sum'ah. Semakin seseorang tampil, semakin seseorang namanya berkibar, sebenarnya ujian syirik khafi ini semakin berat, bukan malah semakin dianggap ringan, enggak. Semakin berat. Maka di antara contohnya seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia ingin mendapatkan pujian manusia. Misalnya dengan memperindah salat karena dilihat orang. Jadi ketika dilihat orang dia perindah salatnya. Tapi kalau dia salat sendiri di rumah, maka salatnya acak-acakan. Ketika dilihat orang dia memperpanjang salatnya, memperkhusyuk jasmaninya. Tetapi kalau salat sendiri atau tidak ada yang melihat, maka dia memperpendek salatnya karena merasa tidak ada yang melihat. Not worth it gitu, nggak ada harganya nih salat karena nggak ada yang melihat dia. Maka yang seperti ria. Kadang terjadi juga pada orang yang sedang mengincar jodoh tertentu, maka dia memperbaiki salatnya di hadapan calon mertuanya misalnya, dan semisalnya. Yang seperti ini termasuk ria, karena yang diincar adalah dunia, bukan hak tapi dunia. Atau bersedekah agar dipuji. Bersedekah agar dipuji. Maka kalau memang tujuannya pujian, maka ini bisa riya, bisa pula sum'ah. Adapun kalau misalnya bersedekah, dan kalau misalnya tidak ketahuan siapa yang bersedekah ini bakal menimbulkan fitnah, maka ini bukan termasuk riya atau sum'ah. Saya kasih contoh. Ketika di kondangan, resepsi pernikahan atau kondangan, kan biasanya uruf yang berlaku adalah yaitu kita sebagai visitor atau tamu yang diundang, kita memberikan sesuatu, baik benda, material atau uang. Kalau uang diamplopin, dan biasanya di resepsionis ya itu akan ada kotak dan ada bolongannya untuk amplop gitu ya, apa namanya nggak tahu lah, kotak amal, bukan kotak amal, apa namanya itu ya, pokoknya gitulah, semua tahu dari kita lah, masukin amplop di situ. Biasanya kan ditulis nama, uruf yang berlaku gitu. Kalau memang kalau mau ikhlas ya nggak usah tulis nama. Iya betul sih, cuman begini ya, nanti dari pihak yang memungut isi dari kotak itu dan amplop-amplopnya itu kan dari keluarga, biasanya keluarga istri gitu kan, atau keluarga suami, pokoknya dari keluarga ya. Dan biasanya kan kenal, oh ini fulan telah ngasih kita, ini fulan telah ngasih kita, ini fulan telah ngasih kita. Yang kadang terjadi di masyarakat awam, ketika nggak ketahuan bahwa saya fulan telah ngasih, padahal dia udah ngasih, tapi tidak ada tulisan namanya, itu dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan atau gesekan. Itu kadang terjadi gitu. Maka dalam hal ini tidak apa-apa kalau antum menulis nama antum, Pak Ijo misalnya, dari Pak Ijo dan keluarga ya, selamat atas pernikahannya misalnya. Isinya duit. Kalau isinya afwan itu nggak bisa ya, isinya duit. Isinya uang berapa gitu. Ya sesuai uruf aja, 100, 200 misalnya. Taib, yang seperti ini kembali kepada uruf. Kalau dikhawatirkan tanpa tulisan nama itu akan menimbulkan fitnah, maka hindari fitnah yang lebih besar dan tetap jaga hati. Kadang-kadang di kita itu masih seperti itu. Harus di feedback ya. Kalau nggak ketahuan ini ngasih, entar takutnya kedepannya ketika punya anak kawin nggak juga dikasih, nggak disupport sama keluarga. Ini terjadi di masyarakat. Maka ini dikembalikan kepada uruf. Walaupun sebenarnya kalau bisa jangan seperti ini ya, tetapi kan ini nggak bisa dihindari. Orang yang memiliki pesta pernikahan itu kan butuh modal, dan juga butuh balik modal kadang-kadang. Karena kadang-kadang harus minjem.
Inilah ikhwas sekalian, sebenarnya pernikahan dalam Islam itu semakin syar'i, semakin apa adanya, bukan diada-adakan seapa-apanya. Sebenarnya kalau namanya pernikahan itu kan adalah apa setelah akad gitu loh. Itu yang akan dipertanggungjawabkan dan itu yang akan menjadi beban sebenarnya. Adapun baru akad aja udah jor-joran, ya ngutang sana sini, itu kan beban, sehingga butuh modal balik. Makanya karena itu dari dulu sampai sekarang di kita ini terjadi tradisi seperti ini, yaitu amplop-amplopan kudu ada namanya, juga dalam daftar isi hadir juga harus ada namanya. Itu karena apa? Karena sebenarnya ujung-ujungnya apa? Supaya dapat modal balik. Jadi mengadakan pesta gini besar-besaran, nanti deg-degan untung-untungan nih, balik gak ya modalnya, apa untung gak ya kira-kira. Jadi apa pikirannya itu bukan mengadakan ini supaya langgeng rumah tangganya bismillah, ngundang orang-orang dalam rangka sedekah pada orang-orang. Namanya walimatul urs itu asalnya adalah dari pihak keluarga ini mengundang orang-orang untuk makan tanpa menginginkan dari orang-orang itu apa? Timbal balik. Sebenarnya begitu, sebenarnya tanpa timbal balik. Namun yang kita nggak bisa mencegah orang untuk membantu dan sedekah. Tapi banyak dari orang sedekah, infak di tromol itu tujuannya supaya menitip jejak bahwa saya gua ada loh gitu. Gue nyumbang loh, ntar awas lo ya. Kalau misalnya gua nikahan, lu nggak nyumbang awas. Itu terjadi loh pada beberapa dari ibu-ibu. Kalau bapak-bapak bodoh amat sebenarnya. Kalau bapak-bapak nggak mikirin gitu. Kalau bapak-bapak kan mikirnya datang makan, ketemu orang yang dikenal, ngobrol kerjaan, selesai, udah. Kalau ibu-ibu kan banyak, ghibahnya belum, ini ya belum, dan seterusnya, kadang-kadang gitu. Iya, ngomong tentang ini, ngomong tentang itu. Ibu-ibu itu nilai makanan, nilai ini, bagus ya, ini baru pernikahan sukses. Ada cacat aja sedikit dari kondangan itu, dikritik habis-habisan sama ibu-ibu. Nyumbang cuma 50.000, kritiknya 2 juta. Seperti ini kadang-kadang membuat tradisi yang tidak baik sebenarnya. Memang kita sedekah tanpa harus pakai nama tersebut, nggak usah, hamba Allah. Tapi kalau dalam konteks ini kadang-kadang nggak bisa bahaya hamba Allah. Ya, ada amplop 500.000 hamba Allah. Hamba Allah nih siapa ya? Nanti yang pihak pengumpul dicocokin siapa hamba Allah nih? Bingung nanti. Padahal orang ini berhak untuk diapresiasi karena udah sedekah sekian banyak ya. Begitu ya ikhwas sekalian. Semoga tradisi seperti ini agak terkikis ya, sehingga orang kalau mau sedekah itu lebih baik niatannya gitu. Kemudian juga memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran agar didengar orang lain, sehingga mereka menyanjung atau memujinya. Ini juga berbahaya. Bukan berarti nggak boleh memperindah suara. Justru Rasulullah SAW mengatakan taghannau, yaitu lagukanlah, perindahlah, perbaguslah nada Al-Quran, bacaan Al-Quran kalian. Tetapi ini ibadah. Ketika kita membaca Al-Quran, ibadah. Memperbaiki lantunan bacaan juga termasuk ibadah dan itu sunnah. Namun potensi untuk digoda syaitan agar riya dan sum'ah itu besar. Ya, maka kita doakan semoga orang-orang yang suaranya baik itu diberikan keikhlasan dan kejujuran dalam membaca Al-Quran. Dan seseorang tidak boleh kufur nikmat. Ketika Allah Ta'ala menghibahkan buat dia suara yang indah, maka nggak boleh dia terus memperjelek suaranya dengan alasan saya takut riya. Riya bab lain. Melakukan Al-Quran dengan indah itu juga bab lain. Memang berpotensi, tetapi lakukanlah dengan ikhlas, jauhilah riya, berusahalah, berjuanglah. Maka jangan kita meninggalkan suatu ibadah yang baik yang Allah Ta'ala permudah untuk kita dengan alasan riya, sum'ah. Ibadahlah, lawanlah syaitan itu, istiqomahlah, bersyukurlah terhadap kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau memang diberikan suara yang indah, lakukanlah. Buatlah kaum muslimin senang dengan Al-Quran melalui bacaan antum. Dan jangan buat kaum muslimin itu merasa kecewa dengan bacaan antum. Kalau memang bisa pas-pasan nadanya datar, lempeng, perbagus dengan tajwid. Dan bersyukurlah.
Jangan meninggalkan tajwid. Saya nggak mau pakai makhraj yang benar, takutnya dikira nanti ahli tajwid, nanti riak sombong lagi. Akhirnya bacanya kembali lagi ke Sunda wiwitan, ijajul jilatil ardu, ya balik kayak gitu. Kembali ke kejawen namanya. Enggak, ini pelanggaran malah jadinya. Malah justru syaitan senang ketika seseorang meninggalkan amalan karena takut riak. Padahal kalau dia mau berusaha, dia bisa beramal tanpa riak sebenarnya. Kalau dia mau berusaha, maka usahalah dulu. Kalau memang ternyata nggak memungkinkan, udah usaha, maka barulah dia stop, perbaiki hati dulu. Baru nanti setelah mulai baik, beramalah lagi. Seperti itu jemaah sekalian. Ya saya pikir selesai sampai sini aja insyaallah. Karena waktu makin larut ya, kita cukup sampai sini. Jazakumullah khair jaza atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.